Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan metodologi penelitian, materi kuliah dasar bagi teman-teman yang baru atau akan melakukan penelitian gitu ya. Jadi di sini saya paparkan materi terkait dengan materi dasar metodologi penelitian. Nah, kita bicara soal pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu adalah suatu cabang ilmu yang membahas terkait cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Oke, penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Oke, jadi kegiatan penelitian itu kan berupa satu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian, untuk mencari sebuah kebenaran ilmiah yang tentunya dibuktikan dengan hasil penelitian. Nah, pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban atau kebenaran itu tadi, yang dapat berarti menemukan atau menguji sesuatu yang hendak kita cari. Misalnya, teman-teman ingin menguji teori A atau teori B. Otomatis kan teman-teman harus melakukan kajian terlebih dahulu, mencari sumber-sumber referensi untuk membuktikan apakah penelitian itu terbukti atau tidak. Apakah yang dirumuskan itu terbukti atau tidak, seperti itu. Kemudian, di dalam penelitian tentunya seperti contoh penelitian-penelitian dalam ruang lingkup pendidikan itu harus bersifat ilmiah. Nah, penelitian ilmiah itu apa sih? Penelitian ilmiah itu penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Ya. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah, jadi dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah tentunya. Nah, kebenaran ilmiah itu ada kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Kemudian kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik, gitu ya. Kemudian metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, berlaku umum. Jadi, bersistem itu maksudnya ada satu runtutan peristiwa demi peristiwa yang dijelaskan sehingga nantinya menemukan satu hasil yang juga hasil daripada sistem itu sendiri, gitu. Kemudian bermetode. Tentunya ketika kita melakukan penelitian, itu kan harus mempunyai metode. Jadi ada cara yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Misalnya sampelnya seperti apa, instrumennya seperti apa, populasinya siapa, variabelnya apa, gitu ya. Kemudian berobjektivitas. Artinya apa yang kita asumsikan itu juga bisa dapat diterima oleh orang lain. Tidak bersifat subjektif. Misalnya kita menyatakan bahwa oh ini A adalah benar. Ya menurut orang lain juga itu harus diterima bahwa itu A adalah benar. Itu objektif. Jadi bukan atas dasar asumsi pribadi tetapi juga hasil penilaian orang lain. Dapat diterima oleh orang lain. Kemudian berlaku umum, universal. Hasil penelitian ilmiah itu dapat dijadikan hasil yang bersifat universal. Artinya tidak hanya berlaku kepada kelompok kecil saja, tetapi juga berlaku secara umum. Jadi hasil penelitian ditemukan dalam sebuah kelompok kecil juga berlaku secara universal. Misalnya hasilnya A dapat mempengaruhi B, ya sudah, itu juga dapat berpengaruh secara universal. Seperti itu ya. Kemudian, langkah-langkah mengadakan penelitian. Yang pertama itu memilih masalah. Kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Ini teman-teman perlu catat ya. Yang keempat, merumuskan kerangka dasar. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Yang keenam, memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, menyusun instrumen,
melakukan pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan sampai dengan tahap penulisan laporan. Oke. Kemudian masalah penelitian. Kita bahas masalah penelitian. Masalah penelitian itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian, biasanya disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antar dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Nah, ini harus menjadi concern kita atau fokus kita pada poin yang kedua. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Nah, tidak sedikit juga ya para peneliti, khususnya para peneliti pemula di kalangan mahasiswa, itu banyak mengangkat judul-judul penelitian itu berdasarkan sumber-sumber yang dijadikan rujukan pada rujukan yang bersifat online gitu ya. Misalnya mereka mencari judul di internet. Nah, kemudian menemukan masalah atau judul, oh ini menarik buat saya untuk diteliti gitu ya. Lah, mereka mengajukan judul tersebut, tetapi belum tahu permasalahannya apa, hanya berdasarkan judul tersebut. Nah, yang benar adalah cari dulu masalah penelitiannya, cari dulu masalah, berbagai masalah, kumpulkan banyak masalah. Ya. Nah, setelah ditemukan permasalahan, baru tentukan prioritas masalahnya. Kira-kira masalah mana yang akan dijadikan atau yang menarik untuk dibahas dalam kajian penelitian. Seperti itu. Jadi tidak semua judul penelitian itu yang bersifat menurut kita sifatnya subjektif, suka atau tidak suka, baru kita jadikan judul atau topik penelitian seperti itu. Jadi tidak semua masalah itu layak diangkat menjadi masalah penelitian. Tentunya harus mempunyai nilai urgensinya. Oke, yang harus betul-betul dipecahkan persoalannya, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada judul penelitian. Kemudian ada rumusan masalah. Penentuan rumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian, rancangan penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data. Nah, ini merupakan metode penelitian yang sifatnya kuantitatif, lebih ke arah kuantitatif. Inilah kita bahas lebih ke arah kuantitatif. Kemudian kita bicara mengenai judul penelitian. Judul penelitian itu tentunya menggambarkan interaksi antar dua variabel atau lebih, baik membedakan, pengaruh, atau menghubungkan keterkaitan atau korelasi. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan penelitian biasanya dalam bentuk kalimat bertanya atau pertanyaan, menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Belum mengarah atau belum mengacu teori. Sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Gitu ya. Jadi misalnya hipotesis penelitianmu ada berapa gitu ya atau apa gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan rumusan masalahnya gitu. Atau rumusan masalah atau hipotesis menyesuaikan rumusan masalah seperti itu. Kemudian ada landasan teori. Nah, ini penting juga bahwa setiap penelitian yang kita lakukan itu tentunya harus didukung oleh teori-teori yang relevan dengan topik kajian permasalahan penelitian kita. Baik itu dari buku, artikel jurnal, baik yang nasional maupun internasional, baik yang bereputasi atau tidak bereputasi, dari website, ya, dari sumber-sumber sekunder, dari wawancara, informan, segala macam, itulah yang kemudian kita pakai sebagai landasan teori kita, yang nantinya akan kita buktikan teori tersebut, gitu ya. Nah, dari teori-teori yang ada untuk tiap variabel dirumuskan sintesis yang merupakan konsep atau konstruk dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jika variabel penelitian berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif, perlu jelas konsep yang melandasinya. Dari konsep itulah dirumuskan indikator guna menyusun butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen untuk menjaring data yang dimaksud. Oleh karena itu teori harus kuat, gitu ya. Jadi nanti instrumen yang disusun itu bisa berlandaskan pada teori-teori yang sudah ada, teori-teori yang relevan. Nanti kemudian instrumen itu mengukur indikator membuahkan pernyataan dari instrumen atau variabel itu, gitu ya. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian.
Ya, kerangka berpikir itu adalah kerangka operasional. Jadi, apa yang mau dilakukan oleh peneliti di lapangan, apa yang mau ditemukan, apa yang mau dipecahkan, solusinya apa, itu semua ada pada kerangka berpikir. Jadi, murni hasil pemikiran peneliti yang dielaborasi dari atau dikembangkan dari landasan teori itu sendiri. Nah, kerangka berpikir ini itu dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf. Biasanya dimulai dengan kata diduga, tidak memuat teori lagi, mengarah pada rumusan masalah, sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Nah, kita bahas mengenai hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, yang tentunya hipotesis ini harus dibuktikan, ya, kebenarannya. Apakah benar? Apakah terbukti hipotesis yang kita ajukan atau tidak? Ada 2 bentuk hipotesis, yaitu hipotesis penelitian, dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang telah dipilih. Yang kedua, hipotesis statistik, dirumuskan secara matematis dalam bentuk 2 kalimat matematika. Gitu ya, saya mencontohkan gitu ya, hipotesis penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan tanpa kata diduga, sudah mengarah ya bagaimana bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan, banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah. Kemudian misalnya contoh hipotesis penelitian, semakin tinggi motivasi belajar siswa, diikuti semakin tinggi prestasi siswa. Oke, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka diikuti semakin tinggi prestasi siswa. Nah, apakah hipotesis ini benar? Harus kita buktikan. Pembuktiannya seperti apa? Lakukan penelitian, kumpulin data, lakukan penelitian. Lalu kemudian olah data, analisis data, gitu ya. Kemudian hipotesis statistik. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan H1. H0-nya itu H0 ya. Oke, contoh H0. Rata-rata nilai ujian siswa di kelas A sama dengan rata-rata nilai siswa di kelas B. HA-nya rata-rata nilai ujian siswa di kelas A berbeda dengan rata-rata nilai siswa di kelas B, seperti itu. Kemudian teknik pengambilan sampel. Ada populasi, target populasi terjangkau, kemudian sampel, syarat harus representatif, artinya dapat mewakili populasi. Jadi sampel yang harus kita gunakan itu ada sampel yang mewakili. Semakin homogen populasi, maka semakin kecil sampel yang kita gunakan, karena itu cenderung akan mewakili. Ya, kemudian semakin besar, semakin heterogen populasi yang ada, maka semakin besar sampel yang kita gunakan, karena itu cenderung akan berbeda-beda kan, makanya kita harus cari betul-betul sampel yang sifatnya representatif gitu. Jadi kalau yang semakin heterogen, semakin berbeda, maka sampel juga akan semakin besar gitu. Nah, teknik sampling itu ada sensus dengan peluang gitu ya, ada tanpa peluang, kombinasi B dan C, multi-stage random sampling gitu. Kemudian teknik sampling dengan peluang ada simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, proportional random sampling, area random sampling. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca baik di internet maupun buku-buku statistik terkait dengan teknik sampling ini gitu ya. Kemudian tanpa peluang itu ada purposive, kuota, dan accidental sampling. Nanti teman-teman bisa baca untuk memperdalam materi terkait dengan teknik sampling. Oke. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Ada instrumen, yaitu berbentuk tes, tulisan, lisan, perbuatan, berbentuk non-tes, observasi, wawancara, skala sikap, kuesioner. Nah, kebanyakan penelitian-penelitian saat ini ya mahasiswa itu menggunakan yang berbentuk non-tes. Ada yang menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, skala sikap, gitu ya, dokumentasi atau studi dokumentasi, studi dokumen, gitu ya. Kemudian syarat instrumen itu harus valid. Ya, ini untuk instrumen kuantitatif itu harus wajib sifatnya harus sahih atau valid. Oke. Wajib hukumnya harus sahih atau valid, andal atau reliable, adil atau objektif, berdaya pembeda, discriminating power, menyeluruh, komprehensif, mudah dan murah untuk dilaksanakan. Ya, ini tentunya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan instrumen penelitian gitu ya.
teknik pengumpulan data. Ya, ini tadi masih teknik pengumpulan data, ada uji validitas instrumen, ada reliabilitas instrumen, ada analisis butir instrumen. Nanti teman-teman bisa mempelajari terkait dengan ini ya, semua ini validitas isti, konstruk, ya ini reliabilitas, ini Kuder-Richardson 20, Kuder-Richardson 21, alfa Kronbach, gitu ya. Ini ada validitas tiap butir, tingkat kesukaran, daya pembeda tiap butir. Itu teman-teman nanti bisa mempelajarinya secara mandiri. Kemudian ada analisis data deskriptif. Analisis data secara deskriptif merupakan pengolahan data hasil penelitian dengan tujuan agar kumpulan data ini bermakna, meaningful. Deskripsi data ini terdiri dari penyajian data, ukuran atau tendensi sentral, ukuran atau tendensi penyebaran. Analisis data inferensial atau yang biasa digunakan itu analisis data statistik ya, pada penelitian kuantitatif. Data inferensial atau induktif adalah pengolahan data untuk menguji hipotesis yang selanjutnya untuk generalisasi dari sampel ke populasi. Misalnya, penelitian kuantitatif itu kan melibatkan sampel. Misalnya ada sampel dari sekian populasi, kemudian ditarik sampel, lalu hasil dari sampel, temuan dari sampel itu dijadikan atau diberlakukan secara umum kepada populasi. Seperti itu. Itu generalisasi namanya. Kemudian macam-macam analisis data inferensial. Analisis ini terdiri dari uji kesamaan atau perbedaan, uji hubungan atau korelasi atau keterkaitan, uji prediksi atau regresi, uji persyaratan analisis data. Uji persyaratan analisis data itu ada uji normalitas, ada uji homogenitas, ada uji linearitas, ada uji signifikansi regresi. Nah, ini adalah bagian dari tahapan pengujian analisis kuantitatif, seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas berikutnya ya, pada part kedua terkait dengan proposal penelitian. Nah, ini nanti kita akan mencoba membahas apa-apa saja isi dari proposal penelitian itu, sehingga nanti teman-teman mempunyai gambaran terkait dengan proposal penelitian. Saya kira itu dulu materi dasar yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun komentar bisa berkomentar di kolom komentar. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.